Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto. Berikut kami sampaikan tentang jawaban tugas UTS semester 7 untuk mata kuliah Etika Bisnis di kelas MJ 701. Berikut kami sampaikan tentang transparansi informasi produk skincare dan etika bisnis. Dalam transparansi informasi, produk skincare adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan berkelanjutan bisnis. Namun, masih banyak kasus pelanggaran etika seperti overclaim atau klaim berlebihan yang tidak sesuai fakta dan penggunaan bahan berbahaya seperti hidrokoinon tanpa izin. Praktek ini bukan hanya melanggar regulasi, tapi juga membahayakan kesehatan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memegang prinsip kejujuran, mematuhi aturan BPOM, dan memastikan setiap klaim dapat dibuktikan secara ilmiah. Etika bisnis bukan sekedar kewajiban, melainkan investasi untuk masa depan industri yang sehat dan juga kompetitif. Overclaim adalah klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta. Praktek ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang merupakan nilai dasar dalam komunikasi bisnis. Jika kita melihat dari sudut pandang teori etika deontologi, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk berkata benar, bukan sekedar mengejarkan keuntungan. Dampak dari overclaim sangat serius. Konsumen bisa tertipu, membuat keputusan yang salah, dan bahkan beresiko mengalami masalah kesehatan akibat informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, menghindari overclaim bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Masalah etika bisnis yang kita hadapi mencakup dua hal utama. Pertama, ketidakjujuran dalam klaim produk, misalnya memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Kedua, penggunaan bahan berbahaya tanpa izin yang jelas melanggar regulasi dan membahayakan keselamatan. Nilai-nilai penting seperti kejujuran, keamanan, dan kepatuhan hukum diabaikan dalam praktek ini. Dampaknya sangat serius. Konsumen berisiko mengalami kerusakan kulit dan perusahaan kehilangan kepercayaan publik. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga reputasi dan tanggung jawab moral perusahaan. Untuk mengatasi masalah etika bisnis di industri skincare, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan perusahaan. Pertama, lakukan uji klinis sebelum produk dipasarkan untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasnya. Kedua, hindari klaim hiperbolis yang dapat menyesatkan konsumen. Ketiga, terapkan transformasi atau transparansi penuh dalam daftar bahan agar konsumen tahu apa yang mereka gunakan. Sedangkan keempat, lakukan audit kepatuhan terhadap regulasi BPOM secara berkala untuk memastikan legalitas produk. Dan terakhir, berikan pelatihan etika kepada tim pemasaran agar komunikasi kepada konsumen selalu jujur dan bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tapi juga membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat dengan konsumen. Dalam industri skincare, kepatuhan terhadap regulasi BPOM adalah hal yang sangat krusial, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keselamatan mereka. Ada beberapa regulasi yang relevan dan wajib dipahami oleh perusahaan. Pertama, Per BPOM nomor 23 tahun 2023 tentang bahan kosmetik. Regulasi ini mengatur daftar bahan yang diizinkan dan dilarang dalam produk kosmetik. Artinya, setiap perusahaan harus memastikan bahwa bahan yang digunakan aman, tidak berbahaya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat serius, termasuk penarikan produk dari pasar. Dan yang kedua, Per BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang klaim dan informasi. Aturan ini menekankan bahwa klaim yang dibuat dalam label atau iklan harus benar, tidak dapat
Nah, dapat dibuktikan dan tidak menyesatkan konsumen. Misalnya, klaim seperti memutihkan dalam 7 hari harus didukung dengan uji klinis yang valid. Klaim yang berlebihan atau tidak terbukti bisa dianggap pelanggaran dan merusak reputasi perusahaan. Selain itu, setiap produk wajib memiliki registrasi NA atau nomor notifikasi. Ini adalah bukti bahwa produk telah melalui proses notifikasi dan disetujui oleh BPOM sebelum dipasarkan. Tanpa registrasi ini, produk dianggap legal dan bisa dikenakan sanksi. Terakhir, kepatuhan terhadap label dan iklan sangat penting. Informasi yang tercantum harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Label harus menyantumkan bahan tanggal kadaluarsa, juga petunjuk penggunaan sesuai dengan ketentuan. Iklan harus sesuai dengan fakta, bukan sekedar strategi pemasaran yang berlebihan. Dengan memenuhi regulasi ini, perusahaan tidak hanya menghindari resiko hukum, tapi juga membangun kepercayaan, kembali membangun kepercayaan konsumen, menjaga keselamatan, memperkuat reputasi di pasaran. Jika semua rekomendasi dan regulasi yang telah kita bahas diterapkan dengan baik, ada beberapa hasil positif yang bisa kita capai. Pertama, kepercayaan konsumen akan meningkat. Konsumen yang merasa aman dan yakin terhadap klaim produk akan lebih loyal dan cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Kedua, reputasi perusahaan akan semakin kuat. Perusahaan yang transparan dan mematuhi regulasi akan dikenal sebagai brand yang bertanggung jawab dan profesional. Ketiga, resiko kesehatan masyarakat akan menurun. Ya. Dengan uji klinis yang tepat dan penggunaan bahan yang aman, kita dapat mencegah dampak negatif seperti iritasi atau kerusakan kulit. Ini bukan hanya melindungi konsumen, tapi juga mengurangi potensi tuntutan hukum dan kerugian finansial. Terakhir, industri skincare secara keseluruhan akan menjadi lebih sehat dan kompetitif. Ketika semua pemain mematuhi etika dan regulasi, persaingan akan berfokus pada kualitas dan inovasi, bukan pada klaim berlebihan atau praktek yang merugikan. Hasilnya, konsumen mendapatkan produk yang lebih aman dan efektif, sementara perusahaan menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan. Bayangkan, Anda membeli sebuah produk skincare yang menjanjikan kulit cerah dalam 7 hari. Klaimnya terdengar meyakinkan, iklannya indah, dan Anda pun percaya. Tetapi setelah digunakan, kulit Anda justru iritasi. Mengapa ini terjadi? Karena di balik kemasan cantik ada masa besar, klaim berlebihan, dan bahan berbahaya yang tidak sesuai aturan. Nilai penting seperti kejujuran, keamanan, dan kepatuhan hukum diabaikan. Akibatnya, bukan hanya kulit yang rusak, tapi juga kepercayaan konsumen hilang. Disinilah regulasi BPOM berperan. Ada aturan yang jelas, bahan harus aman per BPOM nomor 23 tahun 2023. Klaim harus benar per BPOM nomor 12 tahun 2023. Produk wajib punya nomor registrasi NA dan juga label seperti iklan. Tidak boleh menyesatkan. Semua ini dibuat agar konsumen terlindungi. Lalu, apa yang harus dilakukan perusahaan? Pertama, uji klinis sebelum produk dijual. Kedua, hindari klaim yang berlebihan. Ketiga, transparansi daftar bahan. Keempat, audit kepatuhan BPOM. Dan terakhir, berikan pelatihan etika kepada tim pemasaran. Jika semua ini dilakukan, hasilnya luar biasa. Kepercayaan konsumen meningkat, reputasi perusahaan lebih kuat, resiko kesehatan menurun, dan industri skincare menjadi lebih sehat dan kompetitif. Pada akhirnya bukan hanya bisnis yang untung, tapi juga masyarakat yang terlindungi. Dan sebagai kesimpulan, bahwa transparansi harus menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis. Praktek overclaim dan penggunaan bahan bahaya bukan hanya melanggar etika, tapi juga mengancam keberlangsungan perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi BPOM bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan bagian dari manajemen risiko dan perlindungan reputasi. Pada akhirnya, etika bisnis bukan hanya tentang citra, tapi juga penciptaan atau menciptakan keberlanjutan jangka panjang
menjaga kepercayaan konsumen, dan memastikan industri berkembang secara sehat dan kompetitif. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.